kepiting jantan. Cara membedakan kepiting jantan dan betina, nah ini bedanya di alat kelamin mereka. Ini kalau betina memiliki pola kelamin yang lebar dan memiliki ruas yang luas. Nah, kalau sedangkan yang jantan itu hampir meruncing ke atas. Ini adalah kepiting jantan. Terus yang kedua, dari segi jepit, kalau betina itu lebih kecil. Sedangkan jantan itu dia lebih besar. Nah, untuk posisi badan betina lebih hebat. Kalau untuk sedangkan jantan posisinya lebih kecil. Nah, untuk indukan yang sekarang lagi kita teliti untuk proses peranakan adalah betina yang 2 on sampai 5 on yang sudah kita teliti. Mudah-mudahan penelitian ini berhasil sehingga proses bibit nanti yang dihasilkan itu ribuan, bukan hanya ratusan tapi ribuan sekali satu indukan. Nah, yang setahu kita, yang baru kita lihat karena ini masih proses, ini baru berjalan beberapa minggu. Kita tunggu sekitar 10 hari lagi melihat kondisi yang ada. Mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, selanjutnya kita di sini kepiting soka. Kepiting soka ini nanti mudah-mudahan dari indukan yang ada peranakan akan kita jadikan suplai untuk pasokan bibit semua keramba kita. Merupakan kepiting bakau yang akan kita sokakan. Jadi kepiting ini memiliki tahapan-tahapan berikutnya. Yang pertama, tahapannya adalah pemotongan jari. Nah, ini kita coba lihat potongan jari. Jadi jari yang dipotong itu adalah jari buku yang terakhir ke badan. Terus pemotongannya bisa secara kayak gunting. Oke, baik, ini langsung dimasukkan ke dalam crab box yang sudah kita siapkan. Lalu dikunci, setelah itu dikasih makan. Kasih makan potongan ikan segar. Selanjutnya akan kita taruh ke crab box. Ya, ini kepiting aslinya. Kepiting aslinya ya. Jadi kita potong jari-jari ya. Proses, kalau dia posisinya keras, itu 14 hari udah ganti kulit, ganti cangkang. Ya, ganti cangkang ya, belum. Nah, ini tinggal ditaruh kembali pada kumpulan tembok yang lain. Nah, setelah itu prosesnya adalah memberikan makan 1 hari 1 kali. Jadi kepiting yang kita sokakan ini 1 hari 1 kali. Biasa kita memberikan makannya sore. Sore nanti, selanjutnya sore besok. Nah, prosesnya ini kita tunggu 14-25 hari sudah menjadi soka. Cara pemberian makan ya, cara pemberian makan untuk kita. Jadi crab box yang sudah kita desain ini kita dorong, tinggal didorong lagi. Nah, tinggal didorong, ya, kita tinggal santai saja di atas jembatan, tinggal kita berikan makan melalui lubang-lubang yang sudah disiapkan. Sambil kita memeriksa apakah sudah ada yang ganti kulit atau yang sudah berubah menjadi kepiting soka. Biasanya kepiting soka akan melakukan pergantian cangkang atau pergantian kulit biasa subuh atau pagi hari dan sore hari. Terus kemampuan kita dapat kepiting gini ya,
Itu ini kan 14 hari cuma. Iya. 14 hari berarti kita sudah panen. Iya. Betul kan? Kalau misalnya dapat sekali ini satu hari dapat berapa? 2 kilo. 2 kilo itu berapa? Nanti biasa satu hari kalau musim-musim hujan gini 2 kilo. Harus masuk penggantinya 2 kilo juga. Kepiting soka yang kita panen yang baru melaksanakan pergantian cangkang atau kulit. Jadi kepiting soka ini dalam posisi hidup, dalam posisi segar, langsung kita masukkan ke freezer. Nah, untuk sebelum masuk ke freezer, tahapannya kita masukkan dalam plastik, ya, plastik biasa. Ini kita masukkan. Nah, setelah itu masuk dalam plastik, kita susun di dalam freezer dan siap untuk kita edarkan ke konsumen. Bisa diisi lagi atau Diisi lagi kemana? Bisa. Ya, bibit belum masuk. Ya, kepiting soka ini adalah kepiting alam yang kita ambil dari nelayan di sini. Kita harus melakukan kontrol yang sangat luar biasa. Jadi tidak semerta-merta setelah kita masukkan sudah sampai di situ saja. Tapi tidak. Jadi tiap hari pada saat pemberian pakan dan pemeriksaan pemanenan itu kita kontrol. Ada yang mati enggak? Nah, ketika ada yang mati dalam 10 yang kita masukkan, kadang-kadang ada yang mati 1. Nah, itu harus segera kita angkat, harus segera kita pisahkan dan harus segera kita buang. Karena kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada kualitas air, salinitas air dan kadar air, sehingga berpengaruh kepada kepiting-kepiting yang lain. Nah, ini cukup menjadi perhatian kita. Terus yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua adalah kebersihan crab box. Pada saat kepiting mau dimasukkan, kepiting calon soka yang akan dimasukkan, crab box wajib dibersihkan. Nah, dari yang dibersihkan itu yang pertama kita cek adalah lumut, yang kedua adalah tiram. Ini harus bersih, setelah bersih baru boleh kita masukkan. Nah, selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah pada saat posisi hujan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Ketika membudidaya atau melaksanakan kepiting soka di dalam kolam seperti ini, nah ini yang harus kita wanti-wanti adalah curah hujan yang paling deras. Curah hujan yang paling deras ini akan berpengaruh kepada kualitas air. Kenapa? Biasanya kita para petambak, kalau curah hujan yang tinggi, kita akan menaburkan sedikit garam. Meskipun ini sudah dialiri oleh pipa-pipa untuk langsung ke sungai. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya, terutama cuaca, ya, dan juga kemarau juga nggak boleh kita anggap sepele. Kemarau juga harus kita perhatikan. Nah, ketika nanti terlalu kering air kolam, apakah pertanyaan begini, apakah boleh kita membudidayakan kepiting soka di sungai? Boleh. Nah, boleh membudidayakan di sungai. Yang kita wanti-wanti adalah gelombang kapal atau bot atau robin. Gelombang kapal atau robin itu sangat berpengaruh kepada kepiting karena ada goyangan yang terombang-ambing. Cara mengantisipasinya adalah membuat balokan atau mungkin semacam penahan gelombang, atau bisa jadi drum maupun yang lain. Nah, itu sehingga hantaman ombak kepada crab box itu tidak terlalu besar. Sangat dianjurkan dan sangat beruntung atau sangat tinggi nilai hidupnya adalah di sungai terbuka seperti ini, bukan di kolam. Itu anjuran yang benar. Nah, terus kami memberikan saran ketika para pembudidaya kepiting soka ini yang betul-betul dicek kembali pada saat pelaksanaan pemotongan 5 atau 3 jarinya tadi, itu tidak boleh terlalu lama di darat. Tidak boleh terlalu lama di darat, dia harus segera dimasukkan ke dalam air sehingga buku-buku atau ya potongan dari jari-jari tadi bisa diobati secara alami, secara sendirian oleh kepitingnya, bisa menutupi darah atau lendir yang keluar hasil pemotongan. Jadi mungkin itu aja harapan kami kepada
rekan yang mau melaksanakan pembudidaya. Intinya terus belajar, sesuaikan dengan alam yang ada, teruslah berinovasi, terus memberikan penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen. Karena ketika kita membudidaya kepiting, membudidaya ikan, kita harus banyak melakukan eksperimen. Tidak bisa ilmu yang di sini kita bawa terapkan di daerah yang lain. Harus melakukan eksperimen-eksperimen. Beberapa kegiatan atau beberapa kota yang harus kita lakukan. Nah, kami juga menyarankan kepada kawan-kawan para pembudidaya yang di kolam, yang melaksanakan pembudidayaan kepiting di kolam, harus memberikan atau mengisi kekosongan kolam dengan seperti ikan nila, seperti ikan kakap putih. Kalau mungkin ini payau, kakap putih lah yang lebih bagus. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, air itu tidak kaku dan tidak beku. Ya, air itu tidak kaku dan tidak beku. Terus yang kedua, hama-hama, plankton dan zooplankton yang ada di dalam air itu bisa terserap, bisa termakan kepada ikan-ikan, sehingga tidak terjadi penumpukan bakteri maupun hama yang lain. Jadi itu dari kami. Terima kasih.